makanan tradisional yang terbuat dari beras ketan. Ini nantinya mau diapakan dulu ini? Bikin Jadah itu ya. lama prosesnya. Mas Eko mau bantu-bantu marut. Ini bahan tambahannya ya. Ada kelapa parut nanti. Oh ya, ini ngomong-ngomong ada berapa kilo tadi ya? Ini ada 2 kilo. Kita akan segera mengukus. Yang kukus itu 2 kali, nggak cuma 1 kali. Jadi ternyata prosesnya itu memang lama ya. Sore hari ini saya sudah kembali berada di rumahnya Mak Nas ya. Rencananya kali ini saya akan melihat secara langsung proses pembuatan jadah. Nah, ini dia. Akhirnya sudah nyampe di dapurnya Mak Nas ya. Mak Nas, apa kabar? Baik. Baik ya. Senang sekali rasanya bisa kembali berkolaborasi ya. Kali ini kita mau bikin satu olahan makanan tradisional ya. Tradisional makanan jadah. Jadah ya. Nah, jadah itu sendiri makanan tradisional yang terbuat dari apa ini, Mas? Beras ketan ya. Iya. Beras ketan ini nantinya mau diapakan dulu ini? Ini nanti dicuci dulu, terus dicuci habis sebentar, terus direndam dulu pakai air. Habis itu nanti terus dikukus. Dikukus? Mengukus selama berapa lama itu? 15 menit. 15 menit ya? Ya, ini nanti udah bisa dicampur sama parutan kelapa sama garam, terus dikukus lagi. Ya. 15 menit lagi, terus ditumbuk. Terus ditumbuk. Ya. Prosesnya itu cukup lama ya? Ini. Kalau bikin jadah itu ya? Lama prosesnya. Oke. Memang agak sulit lah. Agak sulit ya? Iya. Ya. Dan setelah ini langsung mau ini saya mau dicuci dulu. Dicuci dulu ya? Ya. Oke, monggo silakan. Dicuci dulu. Saya tak nyambil ini Mas Uni, marut ya Mas Uni. Oh? Apa namanya? Ini. Mas Eko mau bantu-bantu marut? Iya. Boleh. Nah, ini bahan tambahannya ya. Iya, kelapa. Ada kelapa parut nanti. Ini kita kembali ke bahan baku utama, yaitu beras ketan ya, Mak ya. Ya, ini beras ketan direndam dulu. Sementara 15 menit kira-kira atau 20 menit lah. Ya. Direndam. Sambil nunggu airnya mendidih. Baru dikukus. Dikukus ya. Oh ya, ini ngomong-ngomong ada berapa kilo tadi ya? Ini ada 2 kilo. 2 kiloan? Iya, 2 kiloan. Nanti ini kalau udah jadi banyak, jadi 4 loyang. Wah. Oke. Sekarang mau ambil ininya dulu. Soblok. Sobloknya buat ngukus. Ya, ini. Ya, sekalian. Kita akan segera mengukus. Ini sudah dikukus ya? Iya. Selanjutnya kita akan tunggu selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Nah, sembari menunggu, kita akan larut kelapa. Nah, akhirnya selesai sudah, Mak Nas ya? Iya, ini udah selesai. Proses marut kelapa. Kelapanya ini tinggal nungguin itu berasnya ketan lagi dikukus. Habis itu nanti terus dicampur pakai parutan kelapa. Parutan kelapa ini ya. Dan setelah 20 menit berlalu, akhirnya tiba saatnya untuk membuka apa namanya ini? Ketan. Ya, ketan yang telah dikukus tadi untuk kemudian ditaruh di apa ini namanya,
panci. Iya, di panci baskom. Panci baskom. Nanti habis itu dicampur sama parutan kelapa sama garam. Ya. Terus nanti dikukus lagi sebentar, Ya. 15 menit lagi nungguin sambil kelapanya itu matang. Oke. Dan selanjutnya dikasih parutan kelapa, Mak ya. Iya. Ya. Dan kelapa sama garam dulu. Oh, parutan kelapanya dikasih garam. Dikasih garam. Biar apa itu? Biar ada gurih-gurihnya dikit. Ya, biar ada rasa gurih-gurihnya. Sudah selesai. Selanjutnya apa itu? Dikukus. Dikukus lagi nih. Iya, ini dikukus Dikukus lagi. biar mateng kedua kalinya. Yang kukus itu 2 kali, nggak cuma 1 kali. Jadi ternyata prosesnya itu memang lama ya. Lama sekali. Diaduk-aduk dulu biar campur dengan rata. Nah, selanjutnya akan kembali dikukus. Di pengukusan yang kedua ini berapa lama ini, Mak? Kira-kira? Sama kayak tadi, Sama? kira-kira ya, kira 20 menitan. 20 menitan lagi ya? Ya. Cuman sebentar kok. Sebentar ya. 20 menit nanti sudah selesai, baru ditumbuk-tumbuk. Baru ditumbuk ya? Iya. Nah, tungguin dulu sebentar. Terus nanti ditumbuk juga bentar lagi selesai. Oke. Sudah kembali dikukus dan kita akan tunggu nanti selama 20 menit ke depan. Tiba saja untuk mengangkat ketan yang telah kita kukus tadi. Oke, Mas Eko akan mengangkatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Langkah selanjutnya akan kita tumbuk, Mbak ya. Ini Ini kan terbuat dari batu ya. udah ya, batu. Terbuat dari batu. Makanya dirapisikan biar nggak hitam itu. Iya, biar nggak kotor lah yang pasti. Ya. Saya penasaran ya rasanya ketan kukus ini seperti apa. Boleh saya nyicip? Boleh. Dikit? Boleh, Nah, boleh. coba. Mana? Panas nggak ini? Panas. Saya cicipin segini. Masih panas ini. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. ya lengkap dengan parutan kelapanya. Panas. Rasanya gurih, yang pasti gurih. Tapi tadi dikasih garam ya? Iya. Dikasih garam. Garam kelapa jadi gurih. Tapi rasa asinnya tuh nggak begitu berasa. Nah, Rasa asinnya nggak begitu berasa, Mak. masih Hanya kok rasa gurih saja. gurih-gurih. Dari rasa apa nih? Parutan kelapa ini. Jendong. Enak. Nggak bubuk. Nah, selanjutnya akan mulai ditumbuk, Mas ya. Ya. Karena untuk menumbuk itu membutuhkan tenaga yang sangat besar, jadi Mas Eko yang akan melakukannya. Biar lebih enak numbuknya, ini Mas Eko minta bantuan istrinya. Setelah selesai ditumbuk, langkah selanjutnya adalah menaruh di tempat-tempat wadah seperti ini. Ini cetak ya.
dipadatkan agar nantinya bisa lebih mudah untuk memotong-motong. Selesai sudah Mas Eko ya? Yes. Rangkaian acara bikin jadah. Nah, ini salah satu olahan makanan tradisional yang nantinya akan dijajakan Mas ya, di angkringannya Mas Eko, yaitu angkringan angker. Jadi apa namanya? Mana Mas? Jadah ini kan menu andalan yang kedua selain es tape ketan, juga jadah bakar gitu loh Mas Sony. Jadah bakar ya? Ya, di angkringan angker itu ada jadah bakar gitu. Gitu. Jadah bakar tentunya itu akan lebih nikmat lagi ya Mas, jika nikmat. disajikan dengan secangkir kopi. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen nyobain rasanya jadah bakar dan kopi hangat di angkringan angker, bisa mampir ke mana Mas alamatnya? Dusun Ngandungan, RT 3 RW 2, Desa Kalisala, Kecamatan Salaman. Itu dia. Catat ya. Pokoknya yang penasaran silahkan mampir di angkringan angker.